tidak menjelaskannya. Kalau sudah dijelaskan Nabi cetok, tapi ini tidak dijelaskan. Namun secara umum dapat kita pahami bahwa kata-kata mencukupinya berkaitan dengan segala sesuatu dalam kehidupan seorang muslim, untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya, untuk jasmaninya dan untuk rohaninya, termasuk juga untuk rezekinya, untuk ibadahnya dan lain-lainnya. Dan tentu saja harus disertai dengan usaha atau kerja dan juga dengan doa. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kata-kata mencukupinya akan mencukupi kita. Maka secara lahiriah, secara umum ini dapat kita maknani kita akan tercukupi lahir batin kita. Lahiriah kita akan tercukupi. Artinya keduniaan kita ini akan tercukupi. Nah, maksud tercukupi misalnya dalam hal atau masalah penghasilan misalnya, tentu saja ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono sing satu hari ini bekerja hasilnya 50.000. Ada yang satu hari hanya 30.000. Ada yang satu hari mencapai 1 juta. Nah, maka orang yang membaca 2 ayat ini akan merasa tercukupi. Meskipun hasil kita hanya sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada orang itu sebagai orang yang tercukupi kebutuhannya. Artinya itu ya menerima dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diterimanya ini dengan keikhlasan, diterimanya bahwa itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mencukupi hati kita. Oleh karena itu sebuah hadis itu menyatakan sing jenenge sugih kuwi ora amarga bondo sing akeh, pangkat sing dhuwur, ananging amarga ati sing cukup. Nah, ini secara umum adalah seperti itu. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz 1 halaman 74 atau pada kitab Riyadhus Shalihin halaman 436 menjelaskan bahwa maksud kafatahu itu, mencukupinya itu di dalam hadis tersebut adalah bahwa orang yang malam hari membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, maka 1 akan terjaga untuk dapat melaksanakan sholat malam. Ini kita programkan enggak sholat malam tuh? Ibu-ibu saben dina ngrencanake sholat malam napa mboten? Rencanae ora,
Apa meneh nglakoni. Mula rencana salat malam terus maca 2 terakhir surat Al-Baqarah. Insyaallah mengko bengi enteng nindakake salat bengi. Ya. Meskipun kudu adose. Ya enteng, adose ya enteng. Melaksanakan sholat malam. Nanti malam dicoba. Ya. Kedua, terjaga dari perbuatan yang terlarang. Nah, jadi kalau kita malam hari membaca itu, maka nantinya seterusnya ini siang harinya ini terjaga dari perbuatan yang terlarang. Nek arep nglakoni hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal kemungkaran, maka itu kemudian terjaga. Artinya ora sida nglakoni. Wah, tujune ora sida. Nah, kalau akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, yang ketiga, terjaga dari gangguan setan. Awak dhewe krasa ora nek sok diganggu setan? Krasa mboten? Nek atine awake dhewe iki mubah masih ati kuwi mau. Kuwi mubah musik ati kuwi mai kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, itu bisikan setan. Mula ya kita semuanya ini karena sing jenenge setan kuwi mau pancen kuwi sok meriksani Ustaz siapa Pak? Ya, Ustaz Danu. Ya, itu setan-setan ini, setan atau jin ini memang bisa masuk ke dalam tubuh kita, mengganggu kita lewat aliran darah. Nah, kemudian membisik-bisikkan kita. Oleh karena itu, jaga itu supaya tidak terganggu dengan bisikan-bisikan setan itu. Nah, ini salah satu di antaranya adalah dengan membaca 2 ayat surat terakhir. Jadi terjaga dari gangguan setan. Jadi insya Allah nek sing kesurupan kuwi ra eneng. Ndak ada kita yang kesurupan. Itu kesurupan ya. Itu bagi orang-orang yang imannya ini tidak tidak sepenuhnya. Yang keempat, waktunya habis. Terjaga dari kebinasaan, malapetaka dan penyakit. Apabila kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, maka salah satu di antara hikmahnya adalah terjaga dari kebinasaan, dari malapetaka dan dari penyakit. Istilahnya al-afatu. Jadi semua hal-hal yang tidak baik yang tidak kita ingini, ini mudah-mudahan atau insya Allah ini akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kesimpulan. 1. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 285 sampai 286 mengandung keutamaan bagi yang membacanya di malam hari, yakni dapat terjaga atau sebagai penangkal dari gangguan setan dan malapetaka, keburukan-keburukan, dan ringan untuk melaksanakan sholat malam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita doa sebagaimana tercantum dalam ayat 286 yang berbunyi bareng Pak, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya, jadi doa itu ini dapat atau hendaklah kita baca setiap saat, terutama sesudah kita sholat. Ya, doa kita pakai doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, antara lain yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana itu. Ya. Keterangan sudah habis. Masih ada pembahasan? Surat Al-Baqarah menangkal gangguan setan. Nah, jadi ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan hadis tersebut tentang surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Artinya di dalam sebuah hadis ini dinyatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarati. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu maqabira, kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan yang firu minal baiti, akan berlari dari rumah, alladzi yang tuqra'u fihi, dibacakan di dalam rumah itu suratul Baqarati, surat Al-Baqarah. Dalam hadis ini disebutkan surat Al-Baqarah. Hadis yang pertama tadi hanya 2 ayat surat Al-Baqarah. Kalau begitu dapat kita pakai kedua-duanya.
dapat kita baca surat Al-Baqarah. Pirang juz surat Al-Baqarah, Pak? Pirang juz? Ya wis ngono kuwi pokoke ayate 286 sampai hampir 3 juz surat Al-Baqarah kuwi. Kira-kira ya. Kira-kira akeh-akeh awake dhewe mampu apa ora kuwi? Sewengi apa bar maghrib tekan isya mampu ndak? Ndak. Diwaca cepete kaya ngapa? Ora rampung. Dalam waktu 1 jam ndak rampung. Bareng isya mungkin nanti jam 8 sampai jam 10 malam. Le maca ya alon-alon dimatke, ora maca mung disampar. Nah ini kalau bisa membaca surat Al-Baqarah ya boleh saja kita. Saora-orane setidak-tidaknya kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, sing kebanyakan kita sudah menghafalkan. Tinggal kita mempraktekkannya seperti tadi. Dari hadis tersebut kita pahami bahwa Rasulullah SAW melarang menjadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan. Kuburan ke ora tahu dienggo ngaji. Jadi ora eneng kuburan ki nggo ngaji ki ra eneng. Kuburan ki nggone setan. Mula nek omahe awake dhewe ora dienggo ngaji, kuwi dipadhake kaya dene kuburan. Mula dienggo ngaji. Omahe nggo ngaji saben dina ngaji. Seberapa ini kita ngaji. Ya. Melarang menjadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan. Kuburan adalah tempat dikuburnya orang-orang mati dan bukan tempat dibacanya Al-Quran, bahkan jadi tempat tinggalnya setan. Ini kuburan. Maka agar supaya rumah kita tidak seperti kuburan yang ditempati setan, hendaklah kita membaca Al-Quran di dalamnya. Karena setan yang ada di dalam rumah akan lari mendengar bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua dan mengandung 286 ayat, lebih dari 2 juz, jadi hampir 3 juz. Tentu saja kita baca menurut kemampuan. Dan 2 ayat terakhir, ayat 285 dan 286 mencukupi untuk kita baca, dapat mengusir gangguan setan apabila kita baca di malam hari di rumah kita. Jadi kesimpulannya, hendaklah setiap hendak kita tidur, hendaklah kita baca Al-Mu'awwidzat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan juga jangan lupa
kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang akan mencukupi kita untuk mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat malam dan terhindar dari gangguan setan. Entek waktune. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.